Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Mari kita angkat pujian jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman-Nya. Mari kita menyembah Dia, kita mau belajar firman lagi untuk hari ini. Amin, haleluya. Jalan hidup, amin. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oh haleluya. Jalan hidup, bahwa kita percaya jalan hidup orang benar itu selalu diterangi oleh cahayanya firman Tuhan. Karena firman itulah yang menyinari dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Apabila ia jatuh, saudara dan saya ketika jatuh, percayalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, karena firman itulah yang menerangi kita. Kita banyak kesalahan, kita banyak dosa, tetapi Tuhan mengasihi. Tuhan tidak suka kita berbuat dosa. Tuhan paling suka kita berada dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman-Nya. Amin. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, saudara dan saya ketika jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Ada tangan yang kuat yang sedang menopangmu. Karena Tuhan mau kita tidak boleh hidup dalam dosa. Tuhan paling senang kita hidup takut akan Tuhan. Dia kembali, Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, Tuhan yang menopangnya, amin, dan membangunkan. Oh haleluya. Amin, amin. Yang menopangnya dan membangunkan. Dia kembali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita satukan hati, kita menyembah Dia. Glory, glory, haleluya. Bapa terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau pemerhati buat kami. Engkau pemerhati buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami layak bersyukur ya Bapa. Bapa terima kasih. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sampai hari ini Engkau selalu mengingatkan bagi kami. Karena Engkau sangat benci dengan dosa Bapa. Engkau tidak suka anak-anak-Mu ada dalam kubangan dosa Tuhan. Dan Engkau selalu menuntun kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Karena Engkau paling suka kebenaran itu Bapa. Bapa terima kasih, kesempatan demi kesempatan masih Kau berikan bagi kami untuk kami memperbaiki dalam segala kelakuan kami, pikiran kami, hati kami Tuhan, yang seringkali dicuri oleh iblis, yang seringkali diberi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk oleh pekerjaan iblis Tuhan. Namun kami hari ini bersyukur
kami masih boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau terus belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami Bapa, kami siap untuk menerima dan belajar senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya masih tetap lanjut di hari Sabtu yang kemarin ya. Kita tetap ada di dalam 2 Raja-Raja, tapi pasal yang ke-9 ayat 16 sampai 29 kita akan membaca terlebih dahulu. Di sini saya memberikan judul Allah yang tegas. Mari kita baca ayat firman-Nya. Yoram dan Ahazia dibunuh. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael. Sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia Raja Yehuda datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan," berkatalah Yoram, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai?" Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai. Bukan urusanmu, baliklah ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai. Bukan urusanmu, baliklah ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu sebagai ia memacu seperti orang gila. Jadi ngawur gitu ya, tanpa haluan. Sesudah itu berkatalah Yoram, "Pasanglah kereta." Lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram Raja Israel dan Ahazia Raja Yehuda. Masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Yisrael itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah, "Apakah ini kabar damai?" Berkali-kali yang ditanyakan adalah kabar kedamaian. Apakah ini kedamaian karena ketakutan yang amat sangat? "Hai Yehu," jawabnya, "bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak?" Isabel ternyata bukan cuma satu, Isabel ada di mana-mana. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Isabel tidak hanya berbicara perempuan, laki-laki yang memiliki karakter Isabel pun juga banyak. Maka dari itu Tuhan paling tidak suka sama sekali kita menjauh dari karakter-karakter Isabel. Amin. Ayat 23, segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia itu, "Tipu Ahazia." Itu tipu Ahazia, tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya. Jadi kelicikan itu tetap ada sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemarin kan kita sudah baca ini ya pada hari Sabtu itu. Nah, kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, "Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Yisrael itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan, maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan." Kalau Tuhan sudah memerintah dan Tuhan sudah menghendaki, tidak ada satupun yang bisa melarangnya. Sekali lagi ya ayat 26, "Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam." Demikianlah firman Tuhan. Berarti yang berkata itu adalah firman Tuhan ya. "Maka aku Tuhan akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Apa yang ditabur dia tuai. Demikianlah firman
Tuhan, firman yang berbicara lagi-lagi firman, lagi-lagi firman. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau memiliki karunia, janganlah engkau hanya berjalan dengan karunia akalmu. Karunia itu adalah pemberian yang dari Tuhan, tetapi harus didasari dengan kebenaran firman-Nya. Jadi karunia itu bukan akal-akalan, tetapi itu benar-benar roh yang berbicara, dan roh itu menyatu di dalam roh Allah, yaitu firman-Nya yang tinggal di dalam kita. Amin. Ketika ada firman yang menghidupi, maka tadi pujiannya mengatakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jadi firman itu yang menerangi di dalam jiwamu, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini. Siapa yang menyuruh sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan yang berfirman, ketika Tuhan yang menyuruh, tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan selalu memberikan dan menyediakan buat kita yang terbaik. Saudara tahu bahwa Allah itu tegas, bukan berarti Allah itu kasar. Ini firman Tuhan, berkali-kali kita membacanya, semua itu adalah perintah firman Tuhan. Dia tegas tapi bukanlah yang kasar. Karena apa? Karena Tuhan itu memiliki cinta kasih yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat dalam. Luas dan dalamnya tidak bisa terukur dan terselami oleh hati dan pikiran kita. Seluas lautan, seluas samudera raya tidak bisa diselami. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tegas, tetapi kasih-Nya sungguh juga luar biasa. Maka tidak akan sampai engkau dibiarkan jatuh tergeletak, tetapi ada tangan yang kuat yang sedang menopang di dalam setiap kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Allah yang tegas bukan berarti Allah yang kasar dan semena-mena. Hal ini sudah kita pelajari dalam renungan sebelumnya yang kemarin, dan kita sudah membaca firman Tuhan ini. Semuanya Tuhan berikan itu yang terbaik buat anak-anaknya. Asalkan kita mengerti, ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui, bahwa ketika mayatnya di sini dikatakan, oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa Allah menyatakan ketegasannya dalam ayat ini? Kenapa? Jelas karena Yoram dan Ahazia melakukan hal yang jahat sekali di mata Tuhan. Kalau dia tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan gak akan lakukan itu. Mari, maka dari itu saudara dikasih oleh Tuhan, janganlah kita melakukan yang jahat. Ketika kita melakukan hal yang jahat dan itu jahat di mata Tuhan, gak lama Tuhan itu akan membalasnya. Dan saudara, kalau saudara sedang dijepit dengan hal-hal masalah persoalan yang saudara sekiranya gak kuat dan gak mampu, dan saudara merasa tidak, mending saudara diam. Dan apa yang harus engkau lakukan? Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Lebih baik kita bersyukur. Biarkan orang mau ngomong apa, orang mau mengatakan apa, orang mau membuat saudara sakit hati, membuat saudara apa, biar saja. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Asalkan saudara ada di pihak yang benar. Ketika saudara sudah melakukan yang benar, jangan takut. Tuhan ada bersertamu. Maka di ayat yang ke-26 tadi dengan jelas ya, di sini ditulisnya. Di sini ditulis, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan, oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya. Nah, itu adalah suatu pembelaan Tuhan buat kita. Ketika saudara ada di pihak yang benar, jangan khawatir.
Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, percayalah Tuhan itu adalah Tuhan yang tegas dan Tuhan yang hebat. Tuhan itu adalah Tuhan yang tegas, tetapi Tuhan itu yang penuh cinta kasih. Tuhan itu adalah Tuhan yang tegas, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat bijaksana, dan Dia adalah hakim yang adil. Jadi jangan engkau susah dan tenggelam karena masalah persoalan saudara, karena saudara mungkin dihina, mungkin dilecehkan, mungkin kebaikan saudara tidak pernah diperhitungkan, yang dilihat itu adalah kesalahan dan kejelekan saudara saja. Jangan sakit hati, amin. Harus bersukacita. Ketika saudara bersukacita, pujian mengatakan, firman Tuhan mengatakan juga, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara tidak akan merasakan kesakitan, itu firman yang mengatakan, sehingga dituangkan di dalam puji-pujian. Amin. Mata Tuhan selalu melihat dan menjelajah ke seluruh bumi. Dan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, dari ayat yang sudah kita pelajari, kita mendapatkan 4 hal dari sini. Ketegasan Allah itu bukan karena Tuhan itu jahat, tetapi Dia buktikan bahwa Ia membenci dosa. Dengan tegas Yehu berkata, bagaimana ada damai selama Sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Isabel tidak hanya satu, tetapi banyak saudara. Maka dari bagaimana ada damai? Gak ada damai, gak bisa di keluargamu, di sekeliling pekerjaanmu, di pelayananmu. Kalau ada yang memiliki roh Isabel, isinya cuma pemecah belah, isinya mengadu domba, isinya mencari kesalahan, isinya ketamaan, gak akan ada kedamaian, tidak akan pernah bisa ada kedamaian. Itu Tuhan sangat benci, Tuhan sangat tidak suka. Nah, dengan lain kata, dosa orang tua berbuah di dalam kehidupan anak-anaknya setelah orang tuanya meninggal. Kebanyakan seperti itu di ayat yang ke-25 ya. Di ayat yang ke-25 itu berbicara hal ini. Itu dosa orang tuanya, dosanya Isabel ini sudah kepada keturunannya. Maka dari itu, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara mengikut Yesus, mari kita mengikuti benar-benar. Ingat bahwa jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Maka dari itu saudara akan dilenyapkan dari sana, dan saudara harus beriman. Aku harus membuang segala kutuk-kutuk dosa orang tuaku, nenek moyangku, harus terbuang semuanya. Mengapa? Karena itu Allah tegas ketika Dia melihat ada dosa yang tidak mau dibereskan. Ketika saudara dan saya mau dalam pengakuan dibereskan, kita berdoa dengan hamba Tuhan dan membereskan, memutuskan pohon keluarga. Masih ingat ya yang kemarin sudah memutuskan itu, saya yakin dan percaya engkau tidak akan pernah mengalami lagi roh Isabel yang ada di dalam keluargamu. Kalaupun ada, sudah pelayanan Bu, saya ini keluarga hamba Tuhan, saya ini keluarga gembala sidang Bu, tapi masih ada loh Bu Isabel di rumah saya. Gak usah takut, gak usah sedih, ucapkanlah syukur. Hati yang gembira adalah obat. Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya apa? Supaya kita praktek. Ketika kita praktek, kita akan menghadapi domba-domba kita yang mengalami seperti kita, mudah kita untuk berkata kepadanya. Tetapi kalau kita tidak mengalami, kita tidak praktek, kita tidak bisa. Tetapi firman Tuhan ajarkan bahwa firman Tuhan itu adalah hidup. Dan kehidupan firman Tuhan ada di dalam setiap kita, siapapun engkau. Engkau keluarga hamba-hamba Tuhan, engkau keluarga gembala sidang, engkau keluarga majelis, engkau keluarga penatua, engkau keluarga orang-orang yang hidupnya dan benar-benar takut akan Tuhan, tetapi masih terjadi. Gak apa-apa, jangan engkau sedih, jangan engkau putus asa, jangan engkau salah paham dengan Tuhan. Tuhan izinkan duri dalam daging ada padamu supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, kata Paulus. Amin. Jelas ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di sini. Orang yang berdosa dikasih oleh Tuhan, tetapi hanya orang berdosa yang mau bertobat
yang diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau tidak mau bertobat, Tuhan tidak suka sama sekali. Haleluya. Tuhan sangat menyayangi kita semua. Tidak ada perbedaan di antara kita, di antara saudara saya dan teman-teman kita yang lain, sepelayanan mungkin juga. Tuhan tidak ada perbedaan. Yang kita tahu ketika kita sadar dalam dosa kita dan kita katakan, Tuhan ampuni saya tidak akan berbuat dosa lagi. Amin. Dan Tuhan senantiasa ada pada setiap orang-orang yang berdosa, tetapi yang mau hidup di dalam melepaskan di dalam dosanya dan bertobat. Orang berdosa yang mau tetap hidup dalam dosa dibenci Tuhan. Dalam hal ini bukan orangnya yang dibenci oleh Tuhan, tetapi dosanya. Jadi jangan sampai berbuat yang sudah tidak diperbolehkan kita lakukan lagi. Jelas ya, Tuhan tidak membenci orangnya, tetapi Tuhan membenci karakternya. Karakternya, sifatnya, itu yang membuat dosa. Maka buang sifat yang tidak baik, karakter yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, buang itu semuanya. Amin. Ketika saudara membuang itu, percayalah Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan saudara. Ketegasan Allah yang kedua, Dia buktikan bahwa Dia menuntut kebenaran. Tuhan suka di dalam kebenaran. Harus hidup benar, hidup kudus, hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, ketegasan Allah, Dia buktikan dengan menghukum kesalahan. Apakah tidak ada hukuman? Ada, seperti di ayat yang 26 tadi. Tuhan menghukum, ada kesalahan itu harus dihukum. Saudara saja dulu sewaktu masih kecil, kalau kita bersalah dihukum gak sama orang tua kita? Dihukum. Tuhan pun juga berlaku yang sedemikian. Tetapi hukum yang diberikan oleh Tuhan adalah hukum yang kasih. Di sini saya tulis Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata dalam Alkitab, upah dosa adalah maut, tetapi pertobatan menuntun kita kepada kemuliaan. Amin. Dengan lain kata, kesalahan harus dihukum, tapi kalau kita mau bertobat, maka darah yang mulia dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib akan menyucikan dan mengampuni dosa saudara. Wow, luar biasa ya. Allah memberikan putranya yang tunggal bagi kita semuanya untuk memperoleh pengampunan dosa ini. Ini yang sangat istimewa. Dari segala apapun yang dilakukan oleh Tuhan, yang terbaik, yang terindah buat kita adalah pengampunan. Ketika kita buta, ketika Tuhan mengampuni, maka terceliklah. Ketika kita mengalami kesakitan, ketika kita percaya, kita bertobat, kita mengatakan, ampuni saya, dan Tuhan mengampuni dan disembuhkan dari sakitnya. Dari segala kerugian-kerugian yang ada pada saudara, Tuhan membenci sekali akan dosa. Tuhan membenci dosa. Dosa apa itu Bu? Dosa pembunuhan, dosa perceraian, dosa perzinahan, dosa penipuan ya, dosa kebohongan, dosa kejahatan, itu semua termasuk kejahatan. Tuhan tidak suka. Ketika kita katakan, Bu, Tuhan saya telah berbuat dosa apa, perzinahan, tapi saya mau minta pengampunan Tuhan dan saya tidak akan berbuat dosa lagi. Kira-kira diampuni enggak? Diampuni. Siapa di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan dia melempar engkau terlebih dahulu. Masih ingat ceritanya wanita Samaria ini? Dia adalah sundal, dia adalah pezina. Dan orang-orang semua menghakimi. Tuhan tidak pernah menghakimi. Tetapi Tuhan menulis dan mengingatkan, siapa di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempar perempuan ini yang pertama kali. Mereka introspeksi diri, satu persatu meninggalkan wanita Dursila ini, wanita sundal ini, wanita Samaria ini. Satu persatu mereka pergi. Dan Tuhan katakan, Yesus katakan, kemana mereka? Pergi Tuhan. Tuh, pergi semua Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Tetapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Itu aja yang diminta oleh Tuhan. Tuhan gak minta banyak dari kita. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tegas supaya
kita ada di dalam jalan kebenarannya. Itu yang paling Tuhan sukai. Yang keempat, ketegasan Allah. Dia buktikan dengan memberikan teguran bagi yang main-main. Kalau yang main-main sama Tuhan, Tuhan memberikan ditegurnya. Hidup kekristenan adalah hidup yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Kalau mau sungguh-sungguh percaya, jadilah orang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak, ya sudah tidak. Jangan engkau suam-suam kuku. Firman Tuhan katakan, kalau engkau suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkannya. Daripada sakit perut lebih baik dibuang. Nah, seperti itu. Maka dari itu di sini kita diingatkan ya, di sini saya tulis, hidup Kristen adalah hidup yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Hidup Kristen adalah hidup yang hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Ada amin. Kita harus benar-benar hidup di dalam jalan Tuhan. Jadi bukan hari ini jalan Tuhan, nanti sebentar 1 jam lagi terkontaminasi dengan perkataan orang, memakai akal pikirannya sendiri. Minta hikmat Tuhan. Tuhan sudah kasih hikmat, dipikir lagi, loh kok nggak enak ya, tak balikkan, tak kembalikan lagi, sudah kembali lagi dalam pemikirannya sendiri. Itu Tuhan yang paling tidak suka. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kasih dan kebaikan Tuhan wujudkan dalam ketegasannya, yaitu mendidik saudara dan saya. Ketika saudara dan saya dididik oleh Tuhan, hasilnya luar biasa. Dia mengajar, dia membimbing dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kita. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan itu Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap saudara dan saya. Dan selalu ada di dalam waktu-waktumu ketika engkau lemah, ketika engkau kuat, ketika engkau menyadari, ketika engkau tidak menyadari dalam hal apapun, maka Bapa selalu ada. Maka dari itu di sini saya menuliskannya, kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan wujudkan dalam ketegasan yang mendidik kita, yang mengajar kita, dan yang membimbing kita dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kita. Kita ini manusia yang sangat terbatas, Bapak Ibu. Sekuat apapun saudara dan saya adalah orang-orang yang terbatas. Ketika kita terbatas, Tuhan yang tidak pernah terbatas menyertai engkau senantiasa. Mau hidup benar di hadapan Tuhan, mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Bapa. Kami tahu Tuhan, bahwa ketegasan yang Kau berikan bagi kami itu adalah untuk mendidik dan mengajar dan menuntun kepada kami Bapa. Karena Kau tidak mau kami terus ada di dalam kubangan dosa, kami terus ada di dalam kubangan kesalahan. Tetapi Engkau yang mengangkat kami dari dosa dan Engkau menempatkan kami di dalam cinta kasih dan anugerah kemurahan-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, baik di muka bumi bahkan sampai pulang ke rumah Bapa kelak. Bapa, terima kasih buat kasih dan anugerah serta pengajaran yang Kau berikan bagi kami hari ini Bapa. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan dan melepaskan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dari pikiran kami, karakter kami, perbuatan kami yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami buang jauh-jauh Bapa, dan kami mau Tuhan dipimpin dan dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga Engkau tidak lagi marah kepada kami, Engkau tidak lagi memberikan hukuman kepada kami, tetapi Engkau mengarahkan kami dalam cinta kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat pengorbanan dan buat kasih serta anugerah-Mu. Terima kasih, bimbing kami terus ya Bapa, agar hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.